Hukum tata negara mempelajari bagaimana suatu negara diatur dan berjalan. Selain itu juga mencakup mengenai warga negara termasuk hak asasi manusia. Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur mengenai sistem, struktur, dan mekanisme bagaimana suatu negara dijalankan. Adapun jika kita berbicara mengenai persamaan antara hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara, keduanya sama-sama merupakan hukum publik. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya. Secara sederhana, hukum tata negara berbicara mengenai siapa yang berkuasa dan bagaimana kekuasaan dibagi. Sedangkan hukum administrasi negara menetapkan bagaimana kekuasaan digunakan dalam menjalankan administrasi negara. Adapun mengenai hukum tata negara, ilmu negara, dan juga politik itu saling berkaitan, yang dimana ilmu negara memberikan konsep dasar tentang negara. Hukum tata negara mengatur secara hukum bagaimana negara dijalankan, dan ilmu politik membahas mengenai praktik kekuasaan dalam negara. Sumber hukum adalah di mana tempat atau asal mula suatu hukum itu muncul atau berasal. Ini mencakup segala hal yang melahirkan, mempengaruhi, atau yang menjadi dasar hukum. Sumber hukum pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil juga sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu terbentuk, sedangkan sumber hukum formil adalah di mana suatu hukum itu dinyatakan. Sumber hukum tata negara di Indonesia juga terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material hukum tata negara Indonesia yaitu dari Pancasila juga hukum adat. Sumber hukum formil hukum tata negara Indonesia terbagi menjadi 7 sesuai dengan hierarki perundang-undangan Indonesia, yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan, yang keempat adalah Peraturan Pemerintah, yang kelima adalah Peraturan Presiden, yang keenam adalah Peraturan Provinsi, dan yang ketujuh adalah Peraturan Kabupaten atau Kota. Asas-asas hukum tata negara merupakan peraturan-peraturan dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Asas-asas hukum tata negara merupakan pedoman dan dasar untuk menjalankan suatu negara. Adapun dimensi hukum tata negara yang pertama adalah asas Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, artinya segala tindakan pemerintah ataupun lembaga harus sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, asas negara hukum, yang artinya negara harus berlandaskan hukum. Artinya segala tindakan pemerintah ataupun lembaga harus sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang keempat adalah asas negara kesatuan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang artinya tidak ada daerah ataupun wilayah yang berdaulat sendiri. Yang kelima adalah asas pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua adalah eksekutif, dan yang ketiga adalah yudikatif, yang dimana mereka memiliki wewenang yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk macam-macam tugas dan wewenangnya. 1. Lembaga legislatif, MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden. 3. Lembaga yudikatif, MA, MK, dan KY. Dan ada lembaga negara lain yaitu BPK. Tugas dan wewenangnya adalah MPR, melantik Presiden dan Wakil Presiden. DPR, membentuk undang-undang. DPD, mempertimbangkan undang-undang. Presiden, menjalankan pemerintahan. Wakil Presiden, membantu Presiden. MA, mengadili kasasi. MK, menguji undang-undang. KY, mengawasi hakim. BPK, memeriksa keuangan. Demokrasi Indonesia mengacu pada demokrasi Pancasila yang berasal dari nilai-nilai luhur Pancasila. Sistem dan praktik demokrasi di Indonesia juga telah mengalami beberapa perkembangan. Secara singkat, sejarah perkembangan demokrasi Indonesia telah terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada masa awal kemerdekaan, pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan juga masa reformasi atau sekarang. Sistem dan pelaksanaan pemilu di Indonesia menggunakan sistem terbuka, di mana pemilih dapat memilih secara bebas sebuah partai politik atau individu yang mereka inginkan. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, di mana diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih calon legislatif seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan lain-lain. Dan ada beberapa tahapan pemilu, yaitu seperti pendaftaran pemilih, pendaftaran partai politik, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan juga penetapan hasil pemilu. Demokrasi di Indonesia menempatkan rakyat
rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah semboyan demokrasi di Indonesia. Sistem dan praktik demokrasi di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta menghormati prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan persatuan. Salah satu penerapannya adalah melalui pemilu. Indonesia menggunakan sistem pemilu langsung untuk memilih presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lembaga independen adalah badan negara yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu, bersifat mandiri, dan tidak terpengaruh oleh cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Macam-macam lembaga independen. Yang pertama ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tugasnya yaitu menyelenggarakan pemilihan umum, sedangkan wewenangnya adalah merencanakan dan mengatur pelaksanaan pemilu, juga menetapkan peserta dan hasil pemilu. Yang kedua ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tugasnya yaitu memberantas tindak pidana korupsi, sedangkan wewenangnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penuntutan perkara korupsi, juga mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang pertama tugasnya yaitu melindungi dan menegakkan HAM, sedangkan wewenangnya yaitu melakukan investigasi pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, juga melakukan mediasi dan advokasi. Yang keempat ada Bank Indonesia atau BI. Tugasnya yaitu mengatur sistem moneter dan perbankan. Wewenangnya yaitu menetapkan kebijakan moneter, mengawasi sistem perbankan, juga menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kelima ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Tugasnya yaitu mengawasi praktik usaha, sedangkan wewenangnya yaitu menyelidiki praktik monopoli, menindak pelaku usaha yang melanggar persaingan, juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang keenam adalah Dewan Pers. Tugas yaitu mengawasi kemerdekaan pers. Wewenangnya yaitu melindungi kebebasan pers, menyelesaikan sengketa pers, juga menegakkan kode etik jurnalistik. Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke daerah otonom. Asas ini bertujuan untuk meringankan beban kerja pemerintah pusat. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah atau instansi vertikal di wilayah tertentu. Dekonsentrasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Asas tugas pembantuan adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Asas ini merupakan bentuk penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu.